warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Biasa kita dengar bahwa surat-surat pendek yang kul itu sebaiknya tidak dibaca kalau kita salat subuh. Pertama itu Ustaz. Jadi pernah saya dengar kalau surat-surat yang kul itu sebaiknya jangan dibaca kalau sebagai panggung kalau kita salat subuh. Yang kedua, tadi ada dibaca ayat ini kadang kalau kita pergi membesuk orang sakit atau yang sudah sekarat, kadang itu kita baca Ustaz. Jadi ya ayah Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kadang orang yang sudah sekarat itu kita pergi membesuk, kadang itu kami baca dalam hati ataukah beramai-ramai dengan keluarga. Itu apa boleh begitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua surah sebenarnya itu tidak ada larangan untuk tidak membacanya. Bahkan Fatihah itu sebenarnya itu wajib dibaca, tapi sunnah juga untuk dibaca sebagai pengumpul bisa. Tapi Fatihah wajib, sedangkan surah itu sunnah. Ya, jadi kalau kita mau baca Fatihah juga, yang keduanya itu sebagai sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau kita baca surat lain. Ya. Nah, mungkin ada alasannya itu, ya. Jadi itu kan perintah itu biasanya ini ketika surat ini memang dipakai biasanya itu menjelang tidur. Ya, ini menjelang tidur, ya. Jadi mungkin karena sudah dibaca menjelang tidur, dia bangun ya, dia baca surat lain, boleh jadi. Ya. Dan itu sangat bagus karena itu perlindungan. Jadi tauhid ya. Al-Ikhlas itu mengenai tauhid, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq itu perlindungan. Itu sebenarnya falakah. Falakah itu bermakna membelah. Kata dasarnya falakah, membelah. Jadi kalau kita katakan Qul a'udzu birabbil falaq yang membelah. Kenapa diartikan biasa fajar? Karena fajar itu membelah kegelapan. Jadi itu. Dan semua kehidupan itu mulai dari yang terbelah. Kita punya sel itu bertambah dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, itu terbelah. Satu biji yang ditanam, dia akan terbelah, bertumbuh tunas. Jadi keterbelah. Artinya apa? Tuhannya mengatur sistem kehidupan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sangat bagus itu. Kemudian juga An-Nas berlindung kepada Allah. Dan yang dibaca itu yang bagus, Bu. Bagusnya dibaca pelan-pelan saja atau dalam hati ya. Jangan sampai berbalik itu. Yang meninggal itu dia aduh, ini saya sudah secara psikologis, tapi bagus biar baca pelan-pelan saja lah, tidak usah terlalu dibesarkan ya. Ya, karena itu kita baca itu kalau kita masukkan itu ke dalam kubur itu. Jadi itu biasa yang ada di kepalanya itu yang dibaca. Ya itu nafsu mutmainnah irjil rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu nih. Jadi kalau ya masukkan ya itu. Nah, itu bagus juga, Bu. Ya, dan itu kalau memang bereaksi dan bagus, ya itu berarti diijabah. Jadi sesuatu yang diijabah itu kita lakukan terus. Ya, bagus tuh, Bu. Kita baca itu. Ya. Jadi itu juga dibaca juga dalam kondisi seperti ini supaya dia ada ketenangan ya. Tenang ya. Tenang. Ya. Jadi saya kira bagus, Bu, itu diamalkan saja terus, Bu ya. Kita baca itu. Ya, karena itu memang adalah suatu ayat yang memberikan ketenangan kepada kita sebagai hamba. Kalau kita orang Islam itu sakit-sakitan sudah tua, jangan berputus asa. Kita tetap berusaha dan juga ada di setelah itu ada kehidupan yang abadi setelah pasca kematian. Jadi itu yang membuat kita tenang menghadapi. Ya. Ini saya mau sampaikan pengalaman seorang dokter, ya, profesor. Ada pasiennya itu yang sakit kanker, tapi dia tidak mengeluh. Jadi dia heran kalau orang lain punya kanker mengeluh. Dia tanya, Bapak ini sakit tapi tidak mengeluh seperti yang lain. Dia bilang, iya Pak, Allah sudah memberikan banyak kepada saya. Ini juga sakit ini rezeki juga dari Allah.
Rupanya dengan keikhlasan itu otaknya itu mengeluarkan zat-zat yang menenangkan. Jadi otak ini sebenarnya itu istilahnya gudang farmasi. Jadi banyak kita kegelisahan itu bersumber dari sini, bahkan penyakit bersumber dari sini. Tapi kalau kita selalu berpikir positif atau bersangka baik kepada Allah, maka insya Allah. Saya sering coba alami itu. Kalau saya terantuk itu atau tidak sengaja, langsung saya bilang, alhamdulillah, itu cepat sekali. Karena otak langsung memberikan ketenangan. Jadi otak ini adalah gudang farmasi. Jadi seperti ini, bos. Ini contoh. Ada kan ditusuk itu, ditusuk tidak berkeluar darah. Itu kan biasa didemonstrasikannya. Ya, ditusuk. Itu kalau menurut dokter, itu bukan karena jampi-jampi, tapi karena keyakinan, keyakin dia, maka otak mengeluarkan zat untuk tidak mengeluarkan darah dan tidak merasakan sakit. Itu persoalan keyakinan. Tapi tentu saja susah dipraktekkan. Nah, ya, jadi itu kerja otak sebenarnya. Jadi ini otak ini kalau dimanfaatkan semaksimal, alhamdulillah. Kalau Einstein katanya itu otaknya itu baru sepertiga itu digunakan, sudah hebat sekali. Jadi kita silakan dimanfaatkan otak sebaiknya dalam arti apalagi disandarkan pada keilahian. Ya, itulah yang akan memberikan saran. Jadi sekiranya itu jawabannya tadi Bu ya. Ya, mengenai tidak dibaca itu mungkin ada alasannya, saya belum tahu itu Bu. Tetapi tidak pernah saya mendapatkan sampai saat ini nas-nas yang membaca melarang itu ya. Tapi memang kalau kita salat itu kita bacalah surat-surat yang kita tahu maknanya. Sebaiknya kita tahu maknanya karena kita berkomunikasi dengan Allah ya. Ya, itu ada ayatnya, la taqrabus salata wa antum sukar. Jangan kau dekati salat kalau kau dalam kamu hatta ta'lamu ma taqulu, hingga kau paham apa yang kau ucapkan. Jadi orang mabuk dulu kan bertahap ya. Dilarang salat. Kenapa dilarang salat? Karena tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Bagaimana dengan orang tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang diucapkan? Nah, ini jadi sebaiknya kita tahu ya. Saya salah satu penguji di lembaga pendidikan. Saya sering menguji sampai S2 itu dan saya sangat sedih. Beberapa di antara mereka itu tidak tahu makna doa dalam salat. Saya bilang ini persoalan matter of attention, persoalan perhatian. Anda tidak perhatikan. Pada itu kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita berkomunikasi dengan kita paham maknanya, maka kita akan tenang. Jadi ada yang saya buat perjanjian, karena bagus yang lain, tapi di agama Islam saya tidak kasih lulus dia. Bersyarat. Dia janji 3 bulan bisa memaknai doa dan salat. Belum cukup 3 bulan dia sudah datang. Bisa tes. Dari awal itu dia memaknai doa dan salat. Saya bilang bagaimana? Dia bilang, sekarang saya nikmati salat. Dia nikmati salatnya setelah paham makna doa. Masya Allah. Jadi kalau kita paham makna doa dan salat kita hayati, maka itu nikmat itu salat. Tapi janganlah salat untuk mendapatkan kenikmatan. Salatlah karena Allah. Kenikmatan itu hanya ekstra. Ya, ekstra. Ya. Jadi itulah saudara pesan-pesan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.